Beberapa kali mendengar kata ingin bunuh diri dari orang-orang yang kukenal, membuatku ingin menuliskan ini. Menghadapi mereka yang berkeinginan bunuh diri bukanlah hal yang mudah. Kadang panik, kadang bingung harus berbuat apa. Ya, kadang yang bisa dilakukan adalah menjadi pendengar yang baik dan memberi dukungan. Semua bermula dari masalah. Masalah yang sudah sangat membebani. Berat sekali, seakan tidak ada jalan keluar. Masalah memang hal yang pasti mendatangi kita dalam hidup. Bahkan sejak kecil, kita sudah dihadapkan pada masalah kecil. Entah itu takut nilai ulangan jelek, ataupun yang lainnya. Tapi semakin lama, semakin dewasa, masalah terasa semakin sulit dan kompleks. Semakin banyak lagi. Gak jarang itu membuat kita stres, sedih, hingga mendatangkan pikiran buruk, seperti bunuh diri. Hal yang sering kukatakan pada mereka yang merasa bunuh diri adalah jalan keluar, ya jangan bunuh diri deh, itu kan dosa besar yang sangat dibenci Tuhan. Atau memberikan kata-kata dukungan, kata-kata semangat, atau mencoba mencarikan solusi, walaupun kadang gak ada solusi sih. Ya apapun itu, seenggaknya berusaha. Tapi ada sebenarnya hal yang aku rasa akan menjadi obat untuk pikiran bunuh diri ini. Mungkin aku akan jelaskan dari masalah. Masalah umumnya terbagi dua. Masalah yang karena ulah kita sendiri, dan masalah yang bukan karena ulah kita. Kalau masalahnya karena ulah kita sendiri, mungkin solusinya akan mudah ditemukan. Karena akar masalahnya tahu apa, siapa yang terlibat juga jelas. Tapi juga ada loh masalah yang bukan karena campur tangan kita sendiri. Dan kalau soal kayak gitu sih, akarnya kadang gak ada. Yang terlibat juga gak ada sebenarnya. Pokoknya hal-hal yang di luar kendali kita deh. Contohnya begini, misalnya aku nih dijauhin sama teman-teman misalnya, bukan beneran. Karena aku tuh buat salah, misalnya aku terlalu egois, kadang nggak mentingin. Nah itu kan jelas masalah yang aku buat sendiri. Nah kalau aku tahu aku salah, ya aku kan perbaiki kan, aku akan berusaha lebih baik lagi sehingga masalahnya bisa clear. Tapi kalau kita denial atau kita menyangkal, berarti kita tuh mengabaikan adanya kesalahan, memilih berpikir baik-baik, diri ini baik-baik aja gitu. Ya masalahnya gak akan pernah selesai. Jadi di sini kalau memang ada masalah dari kita sendiri, ya kita harus berusaha menerimanya. Kalau memang masalah kita, ya kita perbaikin. Tapi kalau kita menolak atau menyangkalnya, yang katanya denial ya, itu akan hopeless banget sih, bakalan ketemu jalan keluarnya. Karena tahu kesalahan itu adalah ilmu, tahu kesalahan itu adalah hal yang sangat baik. Sama kayak pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang emang pekerjaan dia tuh membetulkan, dia cari masalahnya apa, kemudian ditangani. Kayak kita lihat dokter gitu, dia kan tahu dulu nih masalahnya apa. Jadi kalau dia tahu masalahnya apa, dia tahu mau bertindak apa selanjutnya. Tapi beda cerita kalau masalah yang di luar campur tangan kita. Misalnya orang-orang yang punya penyakit bawaan dari lahir. So kita bisa lihat kan, masalah itu mau kita yang buat ataupun tidak akan selalu ada. Kita dihadapkan pilihan pada melawannya atau lari darinya, lari dari masalah. Dan mungkin itu yang dipikirkan orang-orang yang berpikir untuk bunuh diri, karena mereka merasa dengan bunuh diri masalahnya selesai. Tapi kenyataannya bunuh diri bukan penyelesaian. Jadi aku pernah baca buku yang bilang kalau kita sedang menghadapi masalah yang membuat tekanan, memicu stres, kita punya sebuah sistem respon tubuh yang kalau nggak salah namanya adrenal axis gitu. Jadi itu adalah sistem respon stres tubuh dan otak kita yang memicu respon kita selanjutnya, yaitu lawan atau lari dari masalah itu. Kayak misalnya kita ketika lihat ular gitu, itu ada respon tubuh yang buat di otak kita tuh kita lawan itu ular atau lari dari ular itu ya. Kalau aku sih begini, lari ya. Jadi sama kayak yang bicara masalah-masalah tadi itu ya. Jadi emang ada respon dari tubuh kita tuh kayak gitu. Kita milih untuk melawan, menghadapi masalah itu, atau kita lari dari masalah itu. Nah jadi itu kan
terjadi terus menerus ya. Setiap ada masalah, respon reaksi kita kan akan seperti itu. Nah masalahnya kalau kita terus menerus berhadapan pada hal-hal yang menekan kita, hal yang membuat stres, tertekan setiap waktu, masalah-masalah ini ya, itu juga akan mempengaruhi cara kerja tubuh kita. Gak cuma menyerang mental tapi juga fisik kita. Lama kelamaan kalau sampai tubuh memproduksi hormon kortisol secara terus menerus, itu hormon stres gitu, itu akan memberi dampak negatif pada produksi sistem imun kita. Jadi itu akan bisa membuat kita jadi rentan terkena penyakit. Nah dari sini kita bisa ngelihat kalau sebenarnya kita butuh suatu hal pertahanan yang bisa ngubah reaksi kita terhadap masalah-masalah tadi, masalah-masalah yang kita hadapi ya. Jadi setiap masalah itu datang ya kita bisa lebih berdamai dengan masalah itu. Kita tuh butuh jadi jauh lebih tangguh. Jadi ketika kita menghadapi masalah itu lagi, kita bisa menghadapinya dengan tenang dan bijak. Kadang kita emang nggak tahu kan, nggak tahu solusi yang tepat untuk masalah kita. Emang nggak selalu tahu ya kan apa yang menjadi jalan keluar yang benar tuh kayak gimana. Tapi kalau kita bisa lebih berdamai ya, seenggaknya masa-masa datang itu kita hadapi dengan lebih tangguh dan tabah. Nah di sini yang menurut Dila apa menjadi kunci untuk menjadi orang yang tabah itu adalah mengandalkan our belief system, itu kepercayaan kita. Apa yang kita percaya, apa yang kita pegang selama ini. Percaya nggak percaya ya, kepercayaan itu akan sangat berdampak pada bagaimana reaksi kita terhadap suatu masalah, bagaimana kita menilai sesuatu, bagaimana kita merasakan sesuatu. Tergantung memang semua dari kepercayaan dan yang kita pegang ini. So untuk yang pernah berpikir untuk bunuh diri, aku memang gak tahu masalah kalian itu apa solusinya, dan kadang kita memang gak tahu kan. Tapi coba deh kita ayo sama-sama belajar untuk mengandalkan kepercayaan kita, apa yang kita pegang ini. Bayangin kalau kita percaya bahwa semua masalah yang kita dapat itu ada hikmahnya sebenarnya. Walaupun kita gak pernah mampu melihat baiknya apa sih masalah kita saat itu juga. Tapi kalau kita percaya kalau akan ada hadiah besar kalau kita berhasil menghadapi masalah itu, atau bayangkan kalau kita pasti akan mendapatkan hal yang baik setelah masalah ini, walaupun sekarang tuh gak kelihatan baiknya di mana. Tapi kalau kita yakin kalau Tuhan akan ngasih masalah itu untuk membuat kita jadi lebih tangguh, pasti baik untuk kita. Kalau kita percaya kalau Tuhan memberikan masalah, ya gak mungkin di luar kemampuan kita pasti bisa lewatin. Jadi itu yang harus diandelin kan. Apalagi gitu, mungkin dengan masalah-masalah yang datang, atau kadang ada yang sakit atau apa, dengan cara itu mungkin menggugurkan dosa-dosa kita di masa lalu. Dengan masalah itu kita bisa jadi lebih dewasa, bisa menerima apa yang terjadi, semangat lagi untuk memperbaiki diri. Kadang masalah besar lah yang buat kita tersadar bahwa kita tuh benar-benar terpojok, gak ada lagi jalan keluar, gak ada lagi yang bantu kita, dan satu-satunya pilihan kita adalah kembali ke Yang Maha Kuasa. Maksudnya tuh berdoa, minta sama Yang Maha Kuasa untuk dibukakan pintu jalan keluar. Pernah gak sih kalau lagi ada masalah gitu, yang gak tahu harus apa, kadang kita tulus banget benar-benar memohon sama Allah, mengakui ketidakberdayaan kita. Itu kadang perasaan itu luar biasa banget. Entah kenapa ada kelegaan sendiri, ada ketenangan sendiri. Jadi untuk masalah yang memang bukan di luar kendali kita, yang memang bukan karena campur tangan kita, itu dimaksudkan agar kita jangan hanya mengandalkan diri sendiri. Sebenarnya kita punya Tuhan, karena kita punya Tuhan yang jauh lebih hebat dan jauh lebih besar. Andalkanlah Dia gitu. Di Quran saja sudah disebutkan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan bagian jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Itulah pegangan kita, mungkin yang bisa jadikan pegangan salah satunya. Itulah kepercayaan kita, itu akan mengcover semuanya. Itu akan membuatnya menjadi bermakna. Jadi dengan kayak gitu, cara pandang kita terhadap masalah hidup itu akan berubah.
kita bisa lebih siap, lebih menerima, lebih tangguh dalam menghadapinya, karena kita memang tahu, oh masalah itu pasti kelewati kok. Masalah itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya akan memperbaiki kita, atau masalah itu adalah sesuatu yang menghapus dosa-dosa kita. Kalau mindset kita seperti itu, ya insya Allah gak ada sih pikiran ingin membunuh diri, itu gak ada sih, karena kita tahu semua pasti ada hikmahnya. Emang butuh kerja keras banget untuk punya mindset seperti ini, tapi ya gak apa kok, bisa kok pelan-pelan, pasti bisa. Dimulai dari mana aja, bisa bermula dengan mengimani ayat-ayat atau hadis-hadis tentang masalah itu, ya dengan pemahaman yang benar juga ya. So, semua yang terjadi itu terjadi ya untuk sebuah alasan. Bahkan masalah yang kita punya itu juga pasti punya alasan, entah itu yang buat kita lebih kuat atau ada hikmah yang lebih baik dari itu. Sampai hari ini kita nggak tahu, tapi mungkin suatu hari nanti kita bakalan tahu. Dan aku lihat sendiri kok, mereka yang punya masalah berat, kadang itu yang buat mereka jadi lebih tangguh, mereka nggak mudah menyerah, mereka jadi orang-orang yang hebat sekali. Gimana pun masalahnya, kita tetap punya pilihan untuk bereaksi dari masalah tersebut. Kita bisa, mau kita lari, melawan, marah, atau malah menerima masalah itu, atau coba belajar untuk berdamai dengan masalah itu. Ya, kita semua punya pilihan. Intinya, masalah bisa aja tidak terkendali, bisa gak bisa diubah, tapi reaksi kita terhadap masalah tentu bisa diubah. Aku harap kalian yang sedang menghadapi masalah besar di luar sana tetap kuat, tetap tangguh, tetap tabah. Yakinin diri kalau suatu saat nanti kita bisa keluar dari masalah-masalah kita, dan jangan ada lagi pikiran untuk bunuh diri seperti itu ya. Karena hidup kalian itu berharga, kemohon pasti kalian bisa menemukan kebahagiaan, bisa mencapai impian. Hari ini mungkin gelap gulita, tapi besok juga pasti akan ada cahaya yang menerangi. Semangat ya. Kayaknya udah kepanjangan ya ceritanya. Ya udah deh. Terima kasih yang udah mau mendengar sampai akhir. Dah.